kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, melindungi kami sepanjang malam. Kau boleh tidur nyenyak Tuhan tanpa gangguan satu apapun. Dan pagi ini Tuhan izinkan kami oleh kuat kuasa-Mu, kami boleh bangun di tempat kami masing-masing. Dan kami boleh Tuhan memiliki kesempatan untuk boleh datang kepadamu untuk memuji menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan tibalah saja Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Hingga firman Allah yang kami pelajari, kami baca bersama, kami boleh memahami, kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kami boleh menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba tidak punya apa-apa. Biar Allah Roh Kudus yang sanggup menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh Tuhan Yesus firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami itu terus ada di dalam perjalanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Shalom, saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, semalaman kita bisa tidur nyenyak tanpa gangguan satu apapun. Dan Tuhan begitu baik dan sangat baik dan teramat baik. Terus Dia baik bagi kita hingga memberikan kita waktu untuk boleh berkumpul di Zoom ini untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Seperti tema yang sudah saya sampaikan sama Ibu Lydia kemarin lusa, ya adalah di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Yang mana tema pada pagi hari ini tujuan hidup orang percaya. Ya, saya bacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya bacakan ayat ini dan mari kita merenungkan ya apa yang kita dapatkan dalam renungan pada pagi hari ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu, apakah pernahkah kita bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa saya hidup? Apa saya hidup? Setelah saya mati nanti, apakah saya masuk surga atau tidak? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Mencari harta itu bagus. Mencari kekayaan itu bagus, Bapak saudara Tuhan. Tapi jangan pernah lupa untuk bertanya dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, saya hidup hari ini untuk apa? Ya, Bapak saudara Tuhan, mengapa saya hidup hari ini? Dan untuk apa saya hidup hari ini, bangsa Tuhan? Itu harus kita buat pertanyaan dalam kehidupan kita. Nanti setelah kita mati, apakah kita masuk surga atau tidak? Itu pertanyaan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, jangan terlena dengan situasi kondisi yang ada, bangsa Tuhan. Jangan terlena dengan kondisi yang menyenangkan sehingga kita lupa bertanya dalam diri kita. Untuk apa kita hidup? Mengapa aku hidup? Dan nanti kalau sudah mati, apakah saya selamat atau tidak, masalah Tuhan? Ya, ingat masalah Tuhan, setiap orang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa goal, tanpa sasaran, tanpa tujuan. Ya, saya hidup pagi hari ini, saya bernapas pada pagi hari ini untuk apa? Ya, masalah Tuhan, ya dikasih dalam Tuhan. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas atau sasaran atau goal yang jelas yang hendak dituju masalah Tuhan, hidup kita akan lebih bermakna, hidup kita lebih bermanfaat bagi semua orang. Ya, kita harus mengontrol hidup kita ini ke arah yang benar masalah Tuhan. Ya, setiap saya berdoa pagi masalah Tuhan, saya katakan sama Roh Kudus, Roh Kudus, tuntun aku, bahwa aku lebih fokus kepadamu, lebih terarah kepadamu, dan kontrol aku apapun yang kulakukan hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus mengontrol, sehingga kita tidak bercelah di hadapan Tuhan, bangsa Tuhan. Ya, waktu kita meninggalkan dunia ini tidak ada satupun yang tahu. Maka oleh karena itu kita harus
mempersiapkan diri ini di hadapan Allah agar nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, hidup kita tidak bercacat celah. Dan itu yang saya tangisi setiap hari sama Tuhan. Jangan sampai aku nanti kau jemput aku, saya berbuat dosa, saya berbuat kesalahan, salah Tuhan. Dan itu setiap hari ya saya buat pertanyaan dalam hidup saya, salah Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal 9, 27 dan 28 berkata di sana, ada tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus bersama hanya satu kali mati, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Ya Bapak saudara Tuhan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya ya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus itu hanya satu kali mati, saudara Tuhan. Ya, kita pun manusia satu kali mati, sudah itu dihakimi, dihukum. Apakah kita masih dihukum atau tidak? Kita melihat di sana di dalam Roma pasal yang ke-8 yang pertama, coba dibaca Bu Fuki. Kita orang ada di dalam Tuhan yang sudah mempersiapkan diri. Rasul Paulus berkata, tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 Bu di sana. Coba dibacakan kepada kita. Ini yang saya pegang saudara Tuhan dalam hidup saya. Roma 8 ayat 1 Bu. Ayat 1 dengan perikop hidup oleh roh. Ya. Kemudian bunyinya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Ini harus kita pegang saudara Tuhan. Kalau kita sudah melihat, sudah memahami makna hidup ini, tujuan hidup ini, goal hidup ini, sasaran hidup ini, firman Tuhan berkata, kalau kita hidup dalam roh, maka tidak ada lagi penghukuman. Ya. Kita tidak ada lagi kematian yang kedua kali, saudara Tuhan. Dan ini menjadi tugas kita sebagai orang Kristen. Ya, apakah saya sudah punya tujuan? Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini hidup, tujuannya apa? Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberkati kita, kita bisa hidup, kita bernapas. Tujuannya apa? Dan Bapak, saudara Tuhan, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 berkata demikian. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Itu tanda seru, saudara Tuhan. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ini Nabi Yesaya berkata, saudara Tuhan, dengarkan hai pulau-pulau, ya, hai bangsa-bangsa, kita telah dipanggil, diberkati oleh Tuhan sejak kita dalam kandungan. Kita bisa keluar dari rahim ibu kita. Tujuannya apa? Ya, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus menemukan makna hidup ini bersama Tuhan. Makanya tadi di dalam Roma pasal 8 itu, kalau kita hidup dalam roh, maka roh itulah yang menuntun kita. Berkata tidak ada lagi hukuman yang ada di dalam Kristus. Ya, itu harus kita pegang. Bahwa di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Ya. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Apakah tujuan hidup yang sebenarnya menurut Alkitab? Nah, kita akan melihat satu-satu bersama Tuhan. Tujuan hidup yang benar menurut Alkitab bersama Tuhan, yang pertama dicatat bersama Tuhan, ya, hidup untuk memberi buah. Ya, tujuan kita hidup dalam dunia ini kesempatan untuk berbuah bersama Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 22a berkata di situ, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan itu yang dikejar
yang diridukan oleh Tuhan ya dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita melihat bagaimana pohon ara waktu Yesus lewat masalah Tuhan, ya dia tidak melihat sebuah buah di pohon ara, maka Tuhan marah, maka dia kutuk masalah Tuhan. Karena yang diridukan Tuhan bukan karena kita kaya, ya, bukan karena kita hebat, bukan karena gelar kita sudah 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang, bukan masalah Tuhan. Tapi yang Yesus rindukan dalam hidup kita adalah memberi buah. Ya, buah itu tentunya buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain, masalah Tuhan. Ya. Artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hidupnya, serta menempatkan dia lebih dari apa yang ada di dunia ini. Ya, bangsa Tuhan, kita harus menomorsatukan Tuhan. Apa yang kita lakukan harus sebut Tuhan. Apa yang kita lakukan harus menyebut Tuhan. Bapak Ibu, ya setiap saya berangkat, Tuhan tolong Tuhan lindungi kami. Kami mau melayani Tuhan perjalanan jauh. Tuhan bentengi kami, kendaraan kami, berkati supaya tidak rusak. Sebab salah Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Makanya Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu ya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu yang menjadi kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan, masalah Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Yesus, di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya bangsa Tuhan, Yesus punya goal, punya sasaran. Sasarannya apa? Supaya orang berdosa diselamatkan. Bapak Ibu saudara Tuhan, yang pertama ini harus hidup memberi buah. Ya. Dan yang kedua, saudara Tuhan, hidup yang mengucap syukur, kehidupan yang mengucap syukur bukan bersungut-sungut. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 5 dia berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ini masalah Tuhan, pengakuan Rasul Paulus kepada jemaah yang ada di Roma. Dia berkata mengucap syukur di mana ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak yang salah Tuhan, mengucap syukur ini adalah suatu hal yang disenangi oleh Tuhan. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang kelima 20, dia berkata bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Makanya saya secara pribadi, apapun yang terjadi dalam hidup kami, saya tak bersyukur sama Tuhan. Karena itulah yang dimaunya Tuhan. Ya, yang berikutnya salah Tuhan, yang ketiga, ya, hidup untuk beriman kepada Kristus. Kita melihat Yohanes pasal 1 33 sampai 34. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Bapak saudara tua, ini kesaksian Yohanes Pembaptis terhadap Kristus. Orang-orang merasa bahwa Yohanes Pembaptis adalah Isa Al-Masih. Bahwa Yohanes Pembaptis ya dianggap sebagai Yesus Tuhan yang membaptis orang, dan dia berkata tidak, saya hanya manusia biasa. Artinya salah Tuhan, kita harus beriman kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya, manusia itu tidak lepas daripada nafasnya Allah. Maka
Tuhan berkata kepada kita, kepada umat Tuhan, janganlah berharap kepada manusia, ya karena manusia itu tidak lepas daripada napas Allah. Oleh karena itu, salah Tuhan, kitab Yeremia berkata di sana di dalam Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap hanya kepada Tuhan. Artinya salah Tuhan, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita disenangi oleh Tuhan. Hidup kita Bapak Ibu berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita berkenan kepada Allah, jangan khawatir. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang terakhir, tujuan hidup kita hidup dalam dunia ini, hidup untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Ya, hidup meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hidup untuk menyembah Tuhan. Karena masalah Tuhan, penyembahan itu adalah kebutuhan Allah. Penyembahan dari kita itu adalah ya kebutuhan Yesus, ya. Maka di dalam pujian penyembahan kita secara tidak langsung memberkati Tuhan. Kenapa saya katakan Bapak saudara Tuhan, pujian penyembahan itu kebutuhan Allah, kebutuhan Yesus. Karena tidak ada satupun ya manusia sejak dulu, tidak ada pun setan tidak mau menyembah Allah. Dan inilah kebutuhan Allah yang harus kita berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pada setiap ibadah kita di Zoom ini, masalah Tuhan, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, Mazmur Daud berkata, ya semua yang bernafas memuji Dia, semua yang bernafas menyembah Dia. Maka pada kesempatan setiap Zoom ini, mari kita memberikan kesempatan itu untuk menyembah Tuhan. Jangan kita berpaku tangan, yang kita diam tinggal Anda mendengar. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena itulah salah satu tujuan kita hidup di dunia ini, itulah sasaran kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam dunia ini adalah untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang ada di Zoom ini, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Ya, yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu, sampai kapanpun, sampai kita mati, kita harus menyembah Tuhan. Nanti kalau kita sudah berkumpul di surga, sudah tidak ada lagi di situ pegawai negeri, Bapak saudara Tuhan. Tidak ada lagi pengacara, ya, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi bupati, Bapak saudara Tuhan. Ya, tidak ada lagi orang kaya di sana, tidak ada lagi orang bekerja. Pekerjaan kita di sana apa, Bapak saudara Tuhan? Ya, kita menyembah Tuhan. Itu pekerjaan kita di sana. Nah, terus kita makan apa, Pak Pendeta? Ya, itu makanan kita di sana sama semua. Tidak ada ikan asin di sana, tidak ada babi di sana, tidak ada daging sapi di sana, ya, tidak ada empek-empek di sana. Ya, makanan kita di sana adalah ya, pisang emas, saudara Tuhan yang disediakan oleh Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang kaya di sana, tidak ada yang miskin, semua sama. Ya, tidak ada yang pengusaha di sana. Ya, bangsa Tuhan, tidak ada mobil di sana, bangsa Tuhan. Pekerjaan kita hanya satu. Semua manusia yang sudah dalam Tuhan yang masuk surga, pekerjaannya adalah menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu pekerjaan kita di sana. Dan kita tidak ada lagi sakit di sana, tidak ada lagi Omikron di sana, tidak ada lagi COVID-19 di sana, tidak ada lagi kanker di sana, tidak ada lagi tumor di sana. Usaha Tuhan, kita happy bersama Tuhan Yesus. Ya, kita happy bersama Tuhan Yesus. Maka selama kita masih ada dalam dunia ini, ya kita harus memiliki tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tinggikan Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Di saat kita menaikkan pujian penyembahan dan Yesus berkata, aku bersemayam di atas pujianmu. Nah, kita menyembah Tuhan, maksudnya Tuhan, ya, maka kuasa Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan boleh terjadi. Ya, mungkin ada belenggu-belenggu, ya ikatan-ikatan kehidupan kita itu bisa lepas bersama Tuhan.
Ya, oleh karena itu bangsa Tuhan, kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa bangsa Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan yang di sana bangsa Tuhan. Ya, jangan kita terlena dengan dunia ini, ya. Saya ajak kita semua. Di dalam ayat 21 tadi berkata, karena bagiku adalah Kristus. Ya, sekali lagi saya katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, bangsa Tuhan, tujuan hidup kita nanti ke sana, bangsa Tuhan. Kita bertemu nah itu, ya. Saya bertemu dengan Ibu Fungki, bertemu dengan Pak Hari, ya, bertemu dengan Ibu Neneng di sana, ya, dan sukacita di sana, happy di sana, bangsa Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, inilah firman Tuhan. Ya, saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini memotivasi kita untuk tetap hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, ya, biarlah Allah Roh Kudus menuntun kita hari ini sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Ya, bangsa Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu kalau hidup dalam pujian penyembahan, doakan orang sakit sembuh. Ya, maka pada pagi hari ini jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, kita berdoa bangsa Tuhan untuk merespon firman Allah ini bangsa Tuhan. Ada Pak siapa di situ yang ada Pak Roni kah? Ada Pak Martin kah di sana? Ada Pak Martin Manongga? Ya, Pak. Ya, tolong doakan firman Tuhan Pak Martin. Ada Pak Martin kah, Bu? Masih ada? Ada, Pak. Ada. Ya, silakan Pak Martin. Hanya Pak Martin tidak bisa dikasih tugas karena sedang di Banten dengan orang-orang seberang. Oh, oke. Mari kita berdoa untuk merespon firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau singkapkan bagi kami untuk memperoleh tujuan hidup kami dalam dunia ini. Tuhan, jangan biarkan kami hidup ini sia-sia di hadapan-Mu, Tuhan. Tuntun dan pimpin kami, Roh Kudus, dan bawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, hingga hidup kami kelak tidak akan sia-sia bila Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapak, materaikan firman Allah dalam hidup kami, agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus semangat dalam melayani Tuhan, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan, yang mampu membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan kami, hingga kami boleh tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, biarlah menjadi jalan penuntun kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dan dimanapun hamba-Mu melayani, dan juga Engkau berkati keluarga besarnya, sehingga nama-Mu semakin hari semakin ditinggikan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Pak Hari, dengan setiap pergumulan yang ada, yang beliau alami saat ini, sakit penyakitnya Bapak, kami mohon kiranya Engkau menjamahnya, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna kepada Pak Hari, sehingga Pak Hari boleh melakukan aktivitasnya tanpa kendala apapun. Segala urat-urat yang tidak berfungsi, tulang-tulang yang tidak berfungsi, Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami juga berdoa untuk keluarganya, baik istri, anak-anak, dan orang tuanya, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Begitu juga anaknya yang ada di luar Tuhan, Tuhan juga tetap memberkatinya. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau tetap melindunginya dimanapun dia berada saat ini ya Bapak. Tuhan, janganlah Engkau tinggalkan Pak Hari di tengah-tengah situasi hatinya yang saat ini sedang kecewa,
sedang menjerit, Tuhan Engkau tetap menopangnya ya Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk Ibu Pungki. Terima kasih Engkau juga telah memberkati Ibu Pungki, Engkau telah menjaganya, Engkau memberikan kesembuhan kepada Ibu Pungki, sehingga Ibu Pungki setiap hari boleh melayani Engkau di Zoom ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu kiranya Tuhan juga memberkati keluarga besarnya, baik anak-anak, menantu, dan cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Bapak kami juga berdoa untuk Ibu Neneng dalam pelayanannya di pedalaman Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ibu Neneng. Segala biaya-biaya untuk menopang pelayanannya, Tuhan cukupkan Bapak. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga besarnya, biarlah Tuhan juga memberkatinya. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang remuk hatinya Tuhan pulihkan, bagi yang menyimpan akar pahit Tuhan tolong pulihkan Bapak. Kami berdoa juga untuk anaknya Rangga Tuhan. Di usianya yang remaja ini kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai Rangga untuk menjadi alat-Mu, di mana dia bergaul dengan teman-temannya Tuhan, di mana dia bergaul dengan saudara-saudaranya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya, menopangnya di dalam pendidikannya, di dalam kehidupannya sehari-hari Bapa. Kami mohon kepadamu juga Tuhan menjauhkan dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Kami juga mendukung dalam doa Pak Martin yang saat ini berada di tempat lain Tuhan. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati karirnya, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi Pak Martin bersama keluarga Bapak. Apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau kerjakan saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan membuatnya berhasil ya Bapak. Apapun ya Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi di dalam beliau bekerja Tuhan, kami mohon dan kami bersatu hati untuk menolak segala sesuatu yang tidak kami inginkan dalam kehidupan Pak Martin Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik kami Mawar. Kami juga bersyukur kepadamu Bapak bahwa beberapa hari lalu Tuhan juga telah menambahkan usia 1 tahun kepada Hendra. Untuk itu kami menyerahkan juga kehidupan Hendra ke dalam tangan-Mu Bapak. Di masa-masa mudanya ini Tuhan, Hendra memiliki rasa pemberontakan terhadap orang tuanya Bapak. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah hati Hendra ya Tuhan, sehingga Hendra boleh memiliki roh takut akan Tuhan dan juga memiliki roh takut akan orang tuanya ya Bapak. Tuhan berkati pendidikan Hendra dan juga berkati rumah tangga Mawar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Pak Tommy, Bapak, kami menyerahkan kehidupan Pak Tommy yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan pergumulan demi pergumulan Pak Tommy, baik pergumulan pribadinya, pergumulan pelayanannya, pergumulan tentang anak-anaknya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menopangnya, Tuhan memberkatinya ya Bapak. Dimanapun Pak Tommy berada saat ini, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan beliau. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak. Izinkan kami juga mendukung dalam doa untuk Ibu Ana ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rumah tangga beliau, Engkau memberkati anak-anak, Engkau memberkati suaminya ya Bapak. Apapun Tuhan pergumulan Ibu Ana saat ini, kami yakin dan percaya Engkau telah memberkatinya, Engkau telah menopangnya ya Bapak. Engkau telah menguatkan iman Ibu Ana sehingga Ibu Ana boleh menjadi saksi di dalam keluarganya Bapak. Amin Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, pelayanan kami menyerahkan ke dalam tangan. Berbuatlah seturut kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing, dan semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Izinkan kami untuk menyenangkan hati Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami Bapak. Kami peralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini.
Yes. Yang sudah hamba-Mu panjatkan, kami percaya Tuhan. Amin Tuhan. Bukan segala sesuatunya. Yes. Kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami. Roh Kudus Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah menaikkan doa dan sembah kehadap-Mu. Kau melihat apa yang menjadi beban pergumulan hamba-Mu saat ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah hamba-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa mengangkat setiap beban pergumulan yang hamba-Mu rasakan. Engkau cukupkan segala keperluan hamba-Mu hari lepas hari. Yes, amin. Engkau tambahkan hikmat kepada hamba-Mu, karunia-karunia yang baru, Bapa. Amin Tuhan, amin. Yang bersumber daripada Engkau adanya. Dan saat pagi hari ini Tuhan, apapun yang Ibu Lydia rasakan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa mengangkat setiap sakit penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Dan kami percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup. Bapa, saat ini juga kami mau menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang sedang bertugas dalam pelayanan. Baik di luar maupun di dalam, baik itu di mimbar gereja maupun di lapangan, di pedalaman, di pelosok, dimanapun saat ini yang Engkau tugaskan. Karena bukan kebetulan Engkau memilih, memakai, mengangkat, menjadi bagian dari rencana dan kehendak. Bagi mereka yang sakit Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang terpapar saat ini, kami mohon kiranya belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Kami cukupkan segala keperluan mereka hari lepas hari setiap hari, Bapa. Apapun pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena adalah rencana-Mu di balik segala sesuatunya, Bapa. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang sukar di hadapan hadirat-Mu. Apabila hidup mengandalkan Engkau. Seperti apa katakan firman kemarin, Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Untuk datang menyerahkan hidup. Berserah, bersandar hanya kepada Engkau. Kami percaya hamba-hamba-Mu Tuhan saat ini. Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Engkau cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan. Yang saat ini Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, para hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sedang melayani dimanapun. Bahkan juga saat ini kami menyerahkan keluarga-keluarga yang saat ini diambang kehancuran dalam hidup mereka. Akan bagi keluarga-keluarga broken home sekalipun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pulihkan Tuhan, orang tua, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan pertemanan persahabatan. Yang ada Tuhan di antaranya Tuhan mengalami kehancuran, tapi kami percaya Tuhan, inilah tahun berkat itu Tuhan, berkat damai sejahtera bagi keluarga-keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan saat ini bangsa dan negara kami, menyerahkan segala keamanannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau melihat bangsa kami saat ini Tuhan. Terjadi pemulihan di mana-mana. Terjadi pembangunan di mana-mana. Lewat seorang pemimpin kami Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan Bapak. Saatnya bangsa kami boleh dipulihkan, bangkit kembali Tuhan. Jauhkan dari segala keterpurukan Bapak. Dan keamanan bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena begitu banyak suku, agama, ras yang ada di dalamnya Tuhan. Yang adalah satu kesatuan. Kami percaya Tuhan Yesus. Semua ini Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Sampai ke pelosok. Kami bawa di hadapan hadirat. Biar Tuhan saat ini Bapak. Indonesia boleh menjadi negara yang berkembang, negara yang maju Tuhan, sehingga banyak negara lain akan melihat boleh Indonesia boleh menjadi berkat. Bangsa kami Indonesia, negara kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga banyak bangsa-bangsa yang lain boleh melihat bagaimana Kristus yang ada di dalamnya, yang sanggup memulihkan, yang membuat situasi Indonesia menjadi pulih dan kondusif. Kami percaya semua ini Tuhan, karena campur tangan-Mu, karena Engkau ada di balik segala sesuatunya Bapa. Inilah doa kami saat pagi hari ini Tuhan. Diserahkan ke dalam tangan-Mu juga bagi setiap daerah, setiap tempat yang mengalami bencana, baik itu tanah longsor, baik itu gempa Tuhan, baik mereka yang mengalami hilang anggota keluarga mereka, kehilangan tempat tinggal mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memulihkan segala sesuatunya Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Kami serahkan semuanya kepada Engkau. Mari Roh Kudus pagi hari ini juga kami menyerahkan Tuhan kedua negara yang sedang bertikai. Jadikan pemulihan di antara mereka Tuhan.
lewat segala sesuatu ini Tuhan ada rencanamu Tuhan. Biarlah negara ini Tuhan boleh saling melengkapi, boleh saling mengampuni, saling memahami Tuhan. Bukan ada kekerasan hati Tuhan oleh seorang pemimpin sehingga membuat orang lain mengalami kerugian. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau sedang melayangkan matamu kepada mereka, kepada kedua negara ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami hanya berseru kepada Engkau. Kami hanya menyerahkan semuanya kepada Engkau. Jadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Bapa, inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini yang akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. pada hari ini. Kami secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan Pak Sony, berkat. Ya, mari kita tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, akan bersyukur Tuhan sudah menuntun, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan, melalui firman Allah yang sudah kami dengar bersama. Tuhan, Engkau berkati Ibu Fungki, berkati Ibu Lydia, berkati Ibu Nene yang sudah melayani pada saat pagi hari ini, dan lebih-lebih seluruh umat-Mu yang ada di Zoom ini yang sudah mengutamakan Engkau dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi Tuhan kami beraktivitas. Tuhan boleh tuntun dan pimpin kami hingga kami Tuhan boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Izinkan kami Tuhan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke berakhirnya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah arahkan hidupmu, pikiranmu kepada Allah, dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apabila engkau keluar masuk rumahmu, apabila engkau tidur, apabila engkau bangun, apabila engkau duduk dan apabila engkau makan, Tuhan selalu memberkati dan melindungi, memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggalkanlah Zoom ini dan beraktiflah hari ini dengan membawa berkat yang sempurna ini. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, memelihara, melindungi Bapak Ibu sekalian mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Ulanglah dan tinggalkanlah Zoom ini dan beraktivitaslah bersama Tuhan, dan engkau akan diberkati saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.